Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Utami Dewi, NIM 18103372. Saya jurusan TIKB. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Pertanyaan yang pertamanya itu, apa pendapat kalian terkait penipuan dengan investasi yang diiming-iming dengan keuntungan yang tinggi? Menurut saya, di zaman sekarang banyak investasi yang diiming-imingi mendapatkan keuntungan yang tinggi, membuat sebagian orang mau berinvestasi dikarenakan menjanjikan keuntungan yang banyak. Kemudian pada saat pendapatan mereka yang menurun, jadi orang tuh berpikir untungnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan kedepannya, tetapi mereka tidak mempelajari dan mencari tahu terlebih dahulu tentang investasi tersebut dan tidak tahu dampak kedepannya seperti apa, yang membuat banyak sekali orang itu tertipu dengan investasi bodong atau ilegal. Jadi lebih baik sebelum berinvestasi, cari tahu informasi terlebih dahulu sebanyak-banyaknya tentang produk investasi tersebut. Kemudian, jangan mudah percaya dengan keuntungan yang sangat besar dalam jangka waktu yang sangat pendek. Kemudian, selain itu juga, kalian bisa memeriksakan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi dan serta jangan mudah menyerahkan dana sebelum membuat dan menandatangani perjanjian yang resmi dan detail seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang kalian ketahui tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral? Jawabannya yaitu Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tinggi dan mempunyai 3 pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal tersebut. Bank Indonesia memiliki beberapa tugas, seperti yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga adalah membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, melakukan penelitian dan juga pemantauan. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan uang kas negara dan memberitahu bantuan dana kepada bank-bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kalian generasi muda untuk memodernkan koperasi? Jadi, cara yang bisa diterapkan ketika berniat mengajak generasi milenial bergabung ke koperasi, yaitu yang pertama, memperkenalkan koperasi dengan cara yang fun atau menyenangkan bagi generasi ini. Misalkan, dengan informasi lengkap tentang koperasi yang disajikan melalui vlog di YouTube maupun iklan Facebook dan media sosial lainnya. Kemudian yang kedua, melakukan tampilan citra modern atau rebranding dan adaptif dengan teknologi yang terbaru yang membuat generasi milenial tertarik dengan koperasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengajak bekerja sama dengan influencer muda untuk memperkenalkan koperasi dan beragam manfaatnya. Contohnya para selebgram, youtuber, dan beragam influencer dengan konten yang positif mampu menampilkan koperasi yang populer di mata generasi milenial. Kemudian yang terakhir adalah mempromosikan event menarik tentang koperasi secara berkesinambungan. Event yang cocok bagi kalangan milenial adalah kegiatan yang sesuai dengan ciri dan minat atau hobi mereka. Kemudian contohnya seperti event lomba penulisan artikel blog, kemudian lomba vlog di YouTube, dan film dokumenter tentang koperasi dari sudut pandang generasi muda. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.